Selamat pagi anak-anak. Oke, kali ini Budi akan membahas permutasi ya. Kemarin kan kaidah pencacian yang aturan faktorial sudah. Faktorial pun juga sudah. Sekarang kita lanjut yang ketiga yaitu permutasi ya. Oke. Ini untuk pengertian permutasi. Pengertian permutasi itu apa? Yaitu cara menyusun suatu unsur dengan memperhatikan urutan dan pengulangan. Intinya dia memperhatikan urutan di sini ya. Urutannya diperhatikan. Oke. Nanti permutasi ada 4. Nanti akan Budi jelaskan semuanya. Ini yang pertama yaitu permutasi R unsur dari N unsur yang berbeda. Jadi intinya nanti N unsur itu berarti semuanya unsur. Kalau R unsur itu berarti yang diambil. Jadi diambil R dari N, tapi yang berbeda. Gitu pengertiannya ini ya. Jadi banyaknya cara menempatkan R unsur ke dalam N tempat yang tersedia dengan memperhatikan urutan. Oke, lanjut ya. Rumusnya untuk permutasi PR dari N. Jadi bacanya PR dari N ya. Jangan PRN loh ya. PR dari N. Nanti rumusnya yaitu N faktorial dibagi N min R faktorial. Ya. Jadi N faktorial yang atas difaktorialkan dibagi terus dikurangi N min R faktorial. Contoh soal, oke, ini ada nilai dari permutasi 2 dari 6. 2 dari 6, berarti 2 dari 6, diambil 2 dari 6 ya. Cara pengerjaannya seperti ini, gampang ya. Jadi permutasi 2 dari 6 tinggal dimasukkan tadi ke rumusnya. Berarti N faktorial, N-nya berapa? 6. Berarti 6 faktorial per 6 kurangi 2, yaitu berarti apa? 4. Nanti 6-nya silahkan kamu jabarkan, nanti nggak usah sampai 1. Jadi nanti sampai mana yang bawah aja, yang bawah sampai berapa? 4, nanti tinggal dicoret. Jadi hasilnya 30 gitu ya. Oke, lanjut Budia contoh yang kedua. Tentukan banyaknya permutasi dari 2 unsur huruf yang diambil dari 4 huruf A, B, C, D. Kita lihat dari tadi N unsur yang berbeda. Dari A, B, C, D ada nggak yang sama A, B, C, D? Nggak ada ya. Oke, jadi diambil 2 dari 4-nya sudah, berarti tinggal permutasi 2 dari 4. Tinggal masukkan ke rumusnya aja, berarti 4 faktorial dibagi 4 kurangi 2 faktorial, nanti tinggal dihitung. Bisa ya sampai sini ya, nggak ada masalah ya. Permutasi R unsur dari N unsur yang berbeda. Oke, ingat ini rumusnya, jangan sampai lupa ya rumusnya ya. Oke, sekarang lanjut yang kedua. Hampir sama dengan tadi. Kalau tadi itu yang memuat N unsur yang berbeda, kalau ini unsurnya sama, memuat unsur yang sama. Oke, pengertiannya ini ya anak-anak. Banyaknya permutasi N unsur yang memuat, jadi ada unsur yang sama nanti. Kalau misal A berarti A-nya double. Kalau misal ada angka B berarti huruf B berarti B-nya double. Nanti yang double itu adalah R. Kalau N itu banyaknya semua unsur. Kalau R adalah unsur yang sama, maka dapat diperoleh rumusnya seperti ini ya. Nanti N itu semuanya, semua unsur yang nanti N faktorial per dibagi unsur yang sama, tapi difaktorialkan seperti ini. Dipahami dulu ya. Oke, sekarang contoh soal permutasi yang memuat unsur yang sama. Contohnya seperti ini. Berapa banyak kata yang dapat disusun dengan semua huruf yang ada pada kata katak. Nah, kita cek katak. Kita cek rumusnya dulu seperti ini ya, dihafalkan ya. Hati-hati jangan sampai bingung. Tadi kalau berbeda, kalau sekarang sama. Ada nggak yang sama huruf kata ini? Oke, ada ya. Kita cek yuk yang sama. Banyaknya huruf ada berapa ini? 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Huruf yang sama itu adalah nanti simbolnya R. Di mana huruf yang sama? Kita lihat ya huruf apa? A sama K, ya ya. Huruf A berarti nanti Budi asumsikan R1 sama dengan 2. Berarti yang ada lagi huruf yang sama K itu adalah R2 sama dengan totalnya juga ada 2 yang sama ya. Tinggal masukkan ke rumus saja anak-anak. Ya berarti P2,2 ya. Tadi ada 2 yang sama. Berarti N-nya 5, tinggal dimasukkan aja 5 faktorial. Budiah jabarkan 5-nya sampai angka 2 aja. Ini Budiah coret 2 faktorialnya, yang satunya 2 faktorial, satunya Budiah jabarkan. Tinggal sistem coret aja anak-anak.
Jadi nanti totalnya ada 30, banyak caranya. Bisa dimengerti ya? Oke, semangat. Yuk lanjut sekarang yang ketiga, ini permutasi siklis ya. Intinya kata kuncinya kalau siklis itu melingkar, anak-anak. Jadi kalau misal kalian dapat soal permutasi ada kata-kata melingkar, mengelilingi meja bundar, pokoknya yang melingkar-melingkar itu namanya permutasi siklis ya. Pokoknya ini yang melingkar. Oke, ini pengertiannya ya. Jadi langsung ke rumusnya. Oke, rumusnya sangat gampang sekali. Permutasi siklis tinggal di n-1 faktorial. Tinggal banyaknya semua orang itu dikurangi 1, kemudian difaktorialkan. Oke, contohnya ya biar lebih paham ya. Oke, dalam suatu pertemuan ada 6 peserta yang akan menempati 6 kursi yang mengelilingi meja bundar. Hati-hati ada kata kunci meja bundar, berarti pakai permutasi apa? Siklis. Oke. Berapa banyak susunan yang mungkin terjadi? Gampang sekali, tinggal n-1 faktorial. N-nya ada berapa? 6, karena pesertanya ada 6. Tinggal 6 kurangi 1, 55 faktorial, bisa dihitung ya 120. Oke, sekarang contoh yang kedua. Ini agak susah ya anak-anak. Jadi agak mengganti rumus, nggak mengganti sih, menambah rumus sedikit ya. Hati-hati, gimana kalau ada soalnya ini Budia garis tebal ya. Kalau misal soalnya ada ayah dan ibu selalu duduk berdampingan, hati-hati ada kata berdampingan ya. Ayah, ibu, Andi, Santi, Belatina, dan Dodi duduk mengelilingi meja bundar. Berapa banyak cara mereka duduk jika ayah dan ibu selalu duduk berdampingan? Jadi hati-hati, ayah, ibu selalu duduk berdampingan. Yuk kita lihat pembahasannya ya. Ini Ibu diasumsikan meja ya. Oke, duduknya melingkar ya. Ini ada ayah, ada ibu, Andi, Sandi, Bella, Tina, satu lagi Dodi. Oke, tadi yang duduk berdampingan siapa? Ayah sama ibu. Berarti ayah ibunya saya Budia lingkarin ini ya. Ini dia harus duduk berdampingan. Jadi kalau misal ini ayah sama ibu, ayahnya pindah, ibunya juga harus pindah, harus ikut karena dia harus selalu duduk berdampingan ya. Perhatikan, selalu duduk berdampingan maka dianggap 1 dalam menentukan n. Jadi nanti kalau kamu menentukan n karena ayah ibu ini selalu berdampingan maka dianggap 1 ya. Berarti anggap ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti total n-nya ada berapa? 6 ya. Hati-hati kalau ada yang berdampingan dianggap 1. Karena ayah dan ibu dianggap 1, maka n-nya ada 6. Oke, paham ya? Tak tambah rumus sedikit lagi R. Kalau ada yang berdampingan nanti ada R ya. R itu banyaknya orang yang berdampingan. Kita lihat yang berdampingan siapa? Ayah sama ibu. Berarti banyaknya ada berapa? 2, bener. Oke, sekarang lanjut. Oke, untuk permutasi siklis yang berdampingan nanti rumusnya seperti ini ya. Budia tambahkan ya, dihafalkan. Rumusnya nanti n-1 faktorial sama nanti tambahi r faktorial. Berarti r itu yang berdampingan. n-1 faktorial, r faktorial. Masukkan aja ke rumusnya ya. Berarti n-nya tadi 6, 6 kurangi 1 faktorial, 2 faktorial. Tinggal dihitung. Sudah bisa ya. Sekarang ke nomor 4, ini terakhir ya, permutasi berulang. Kalau Budia boleh jujur ini jarang sekali keluar di UNBK, jarang sekali keluar. Budia pun jarang mengeluarkan, tapi ini buat kalian pemahaman ya. Berulang, berarti nanti dia permutasinya boleh diulang. Kalau misalnya ada huruf A, berarti A-nya double boleh ya. Boleh berulang. Oke, ini Budia langsung rumus saja. Intinya kalau dia permutasi boleh berulang, berarti nanti dia rumusnya n pangkat r. N itu banyaknya unsur, R itu nanti yang diambil berapa? Oke, banyaknya semua unsur, R banyaknya unsur yang diambil gitu ya. Oke, contoh soal. Tentukan banyak permutasi berulang 2 huruf yang diambil dari 3 huruf. Gampang sekali. Berarti n-nya ada 3 ya, total semua unsur ada 3. Diambilnya berapa? 2. Permutasi siklisnya tinggal 3 pangkat 2 sama dengan 9. Seperti itu ya. Oke, lanjut.
soal latihan. Oke, nanti silahkan kalian kerjakan nomor 1, 2, 3, 4, 5. Bisa? Oke, terima kasih dari Budia. Ada sedikit kenalan buat kalian. Orang yang sukses tidak selalu orang yang pintar ya, tapi orang yang sukses adalah orang yang gigih dan pantang menyerah. Jadi Budia harap kalian tetap belajar, tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran walaupun selama ini kita pembelajarannya online ya. Oke, sampai di sini Budia akhir cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.